Hmm. masa seseorang mencari jati diri, Mhm. ingin mengetahui saya ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Ya. Sehingga banyak hal yang mereka coba ya, yang Mhm. mereka belum tahu, mereka mencoba. Ingin Mmm. tahu dan segera menguasainya. Karena mereka Ya. ingin mengetahui atau menentukan jati diri saya ini Mhm. seperti apa. Ya. Apakah di sini kemudian kuat atau lemah dan Mhm. seterusnya. Alhamdulillah Unida juga sudah memberikan izin ya supaya dibentuk Mhm. galeri investasi ini dalam rangka supaya mahasiswa betul-betul terliterasi Mhm. investasi yang aman itu yang bagaimana dan di platform apa gitu. Mhm. Karena banyak juga tawaran-tawaran melalui iklan itu investasi, kadang-kadang ada yang menawarkan silahkan donasikan dana Anda nanti kami kelola, Anda mendapatkan sekian persen setiap bulan. Nah, itu ada. Mhm. Bahkan ada juga yang kemudian secara tiba-tiba nomor kita itu dimasukkan ke dalam grup itu ya, Mhm. tanpa sepengetahuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi pada podcast Unida Gontor, dan pada kesempatan hari ini semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kesempatan pada kali ini telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Al-Ustadz Dr. Mufti Afif. Beliau adalah Kepala Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Darussalam Gontor. Assalamualaikum Ustadz Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Baiklah pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini podcast Unida Gontor akan membawakan sebuah tema, yakni yang berkenaan dengan santri tentunya dalam sistem kepesantrenan. Sebagaimana diketahui bahwasanya Unida Gontor mengaku dirinya atau memprogramkan yang kita sebut sebagai universitas pesantren. Oleh sebab itu, di antara yang harus dipikirkan oleh kita semuanya, oleh Unida Gontor adalah bagaimana santri ini mengelola kehidupannya, mengelola belajarnya, dan tidak terlepas juga satu aspek penting, yakni bagaimana Unida Gontor sebagai universitas pesantren memberikan arahan-arahan, memberikan panduan-panduan, memberikan kontrol terhadap pengelolaan masalah keuangan santrinya atau mahasiswanya. Kita mungkin akan berbincang Ustadz Mufti dari yang pertama kali, yakni sesungguhnya bagaimana Unida Gontor sebagai universitas pesantren itu memberikan arahan terkait dengan keuangan, terkait dengan manajemen finansial yang dimiliki oleh mahasiswa kita, sehingga harapannya mahasiswa itu tidak kemudian salah dalam pengelolaan keuangannya, tidak terjerumus dalam berbagai macam aksi tipu-tipu. Oleh sebab itu mohon penjelasannya terkait dengan pengelolaan finansial mahasiswa kita. Oke, baik. Terima kasih kepada host podcast Unida Gontor. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua, kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Kita belajar bersama di sini, khususnya pertanyaan tadi ya, kami akan menjawab kenapa dan bagaimana Unida Gontor membina, mendidik santri-santri dalam rangka mengelola keuangan atau mengelola finansial yang saat ini mereka sudah mulai di antara mereka yang memiliki pendapatan. Baik, karena seperti ini host podcast ya, host podcast Unida Gontor. Ya. Bagaimanapun juga manusia itu siklus keuangannya itu akan seperti bukit, naik, lama-lama juga menurun. Menurun. Itu seperti usia manusia. Jadi usia tubuh lah ya khususnya. Usia manusia itu pertama kecil, kemudian tumbuh besar, dewasa, kemudian juga akhirnya melemah. Nah, keuangan manusia juga
sama seperti itu. Pertama dari anak kecil yang belum memiliki pendapatan, kemudian di usia remaja mulai dapat penghasilan nih meskipun dari orang tua. Yang kemudian penghasilan orang tua ini bisa mereka konsumsikan atau sebagian dari mereka yang ditabung. Lambat laun mereka memiliki keahlian. Dari keahlian itu akhirnya mereka bekerja. Semakin tumbuh dewasa, semakin menjadi orang yang pakar, ahli, maka penghasilannya pun semakin besar. Nah, penghasilan semakin besar. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik dan literasi santri atau mahasantri yang kemudian tidak mengerti bagaimana mengelola kekayaan yang baru mereka terima, tentu mereka tidak bisa menyiapkan masa tuanya, di mana masa pensiun itu penghasilan sudah sedikit, kemudian kondisi tubuh itu sudah melemah, yang kemudian banyak sekali gejala-gejala penyakit yang nantinya seorang manusia ini tidak bisa bekerja lebih efektif dan tidak bisa maksimal, penghasilan juga kurang. Nah, ini yang harus diwaspadai melalui pengelolaan keuangan. Dan alhamdulillah di Unida Gontor itu difasilitasi. Jadi ada tempat konsultasi bagaimana merencanakan keuangan. Merencanakan keuangan ini tidak hanya merencanakan distribusi pendapatan, tapi merencanakan dari mana penghasilannya, seperti apa caranya. Karena ini hal yang sangat krusial atau sangat vital lah, dalam artian penting sekali. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal itu pasti hasilnya juga baik. Baik, kalau mendengar dari ulasan Dr. Mufti tadi bahwasanya dalam keuangan itu ada beragam siklusnya begitu ya. Ada naik turunnya, ada berkembangnya, kemudian nanti di akhir tentunya akan mengalami grafik yang menurun. Betul. Kalau kemudian kita korelasikan dengan usia mahasiswa kita yang ada di Unida Gontor, anak-anak usia katakanlah 18 tahun, 20 tahun ini apa yang kemudian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh mahasiswa kita ini pada usia-usia yang demikian, dan mungkin apa sih karakteristik keuangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang usia sekitar 20, 18, mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau melihat dari usia remaja ya, antara ya sampai 18 atau kemudian usia-usia sebelumnya, ini masa-masa seseorang mencari jati diri, ingin mengetahui saya ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Sehingga banyak hal yang mereka coba ya, yang mereka belum tahu, mereka mencoba, ingin tahu dan segera menguasainya. Karena mereka ingin mengetahui atau menentukan jati diri saya ini seperti apa. Apakah di sini kemudian kuat atau lemah dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan jati diri seseorang atau remaja yang ingin mendapatkan penghasilan gitu ya, yang nantinya pengen dia itu di usia 30 sudah menjadi miliuner, yang mapan, menjadi mapan gitu, sehingga tidak membebani orang tuanya gitu. Ini wajar. Maka kami dulu ketika mahasiswa pun sama, punya cita-cita bagaimana supaya tidak merepotkan, membebani orang tua ketika kita masih masa studi gitu. Sehingga banyak hal yang dicoba dari mahasiswa atau teman-teman remaja ini. Nah, biasanya mereka cepat sekali nih dapat informasi dari teman yang kemudian tidak dianalisa secara logis tidak dinalar dengan positif, akhirnya langsung saja ikut karena ajakan teman, karena teman dekat. Nah, padahal itu bisa jadi terjerumus pada tipu-tipu. Nah, itu kan berbahaya gitu. Baik, bicara tentang tipu-tipu tadi dan ataupun bagaimana mahasiswa dengan karakteristik usia yang remaja, usia yang pengen coba-coba, usia yang pengen tahu gitu ya. Kemudian tentu sebagaimana kita ketahui bahwasanya tipu-tipu ini beragam bentuknya. Tipu-tipu ini berbagai macam cara, dan mahasiswa kita saat ini memiliki akses, di mana akses itu mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi. Tahu-tahu ternyata hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menipu, misalnya seperti pinjol, seperti judol, seperti apa dan sebagainya. Mungkin bagaimana perspektif Ustadz Mufti dalam hal ini? Baik, jadi menurut berita yang terakhir ini, kalau di Indonesia ya sekarang ini, kalau kita lihat tanggalnya, tanggal
berapa ini? 8 ya, tanggal 11 Mei. Jadi beberapa hari lalu berita menyampaikan bahwa sekitar berapa ini? 1.500.000 situs ya, atau 1.500.000 situs ya. itu yang sudah ditutup oleh pemerintah. Itu apa? Situs judi online. Jadi tidak sedikit situs itu bertebaran. Di mana? Di media-media sosial yang sudah diinstal oleh teman-teman kita, termasuk kita mungkin. Di situ ada ketika kita melihat web, ada beranda, ternyata di sana menunjukkan iklan bagaimana mendapatkan kekayaan, atau kemudian ya seperti permainan-permainan yang ternyata di situ harus top up, memasukkan dana kita ke dalamnya. Nah, ini yang kalau tidak dicermati bahwasanya ini adalah aman atau tidak, nah ini berbahaya. Kemudian di dalam berita tersebut disampaikan korbannya itu rata-rata usia 10 tahun, 10 tahun 10, ya? 15 tahun itu korbannya. Nah, maka ini sangat miris bagi kita ya, khususnya warga Indonesia. Kok bisa mereka ini mengakses permainan-permainan yang ternyata itu adalah perjudian. Nah, mau tidak mau ini sudah dilakukan upaya pembatasan. Nah, tapi pembatasan saja tidak cukup gitu. Tapi harus diiringi dengan literasi generasi-generasi kita supaya paham ini adalah tipuan, ini adalah perjudian. Nah, di sini mereka akan memilih mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih aman. Kalau ternyata mereka ingin memilih mendapatkan keuntungan atau mendapatkan dana-dana yang disebutkan itu bisa dibilang investasi lah ya. Karena banyak sekali teman-teman juga rasanya pengen sekali mengembangkan aset melalui investasi gitu, tapi ternyata salah yang mereka pilih, mereka pilih karena kurangnya literasi itu. Ya, baik. Terus dari keadaan ataupun situasi yang demikian, tentunya kita tidak inginlah generasi kita, mahasiswa kita kemudian terjerumus dalam jerat-jerat tipu-tipu, utamanya tipu-tipu yang ada di online ya, yang ada di media online dan lain sebagainya. Saya dengar Ustadz Mufti juga mengelola galeri investasi di Unida ini. Yang tentunya mungkin saya tebak salah satu aktivitas yang dilakukan di dalamnya adalah memberikan informasi, memberikan edukasi tentang misalnya seperti tadi investasi, agar anak-anak tidak salah dalam memilih investasi dan juga mengelola keuangan. Itu bagaimana Ustadz yang dijalankan sampai saat ini? Iya, jadi memang alhamdulillah Unida juga sudah memberikan izin ya supaya dibentuk galeri investasi ini dalam rangka supaya mahasiswa betul-betul terliterasi investasi yang aman itu yang bagaimana dan di platform apa gitu. Karena banyak juga tawaran-tawaran melalui iklan itu investasi, kadang-kadang ada yang menawarkan silahkan donasikan dana Anda, nanti kami kelola, Anda mendapatkan sekian persen setiap bulan. Itu ada. Bahkan ada juga yang kemudian secara tiba-tiba nomor kita itu dimasukkan ke dalam grup itu. Ya, tanpa sepengetahuan kita. Kita bingung ini grup apa, dan itu menggiurkan memang. Kemudian ditawarkan ditampilkan hasil-hasil keuntungannya atau transfer orang-orang lain, konsumen-konsumen yang sudah berhasil. Nah, itu menggiurkan. Tapi kalau kita tidak terliterasi, kita akan coba di sana. Kita akan coba. Nah, di sini di galeri investasi kita mengajarkan kepada seluruh mahasiswa dan bahkan menerima konsultan ya, tempat mereka konsultasi kalau seandainya mau berinvestasi itu di aset yang seperti apa gitu. Mungkin ada cara mereka menyebutnya, saya mau investasi lewat deposito bagaimana Ustadz gitu. Ada yang investasi lewat sukuk seperti apa Ustadz, reksadana gitu, saham gitu ya. Kemudian bagaimana juga kalau beli emas gitu. Nah, seperti itu yang kemudian kalau di apa yang kami sebutkan tadi itu insya Allah aman gitu. Tapi kalau yang di luar itu gitu, nah itu yang kami sampaikan, cari yang aman saja. Yang aman itu yang seperti apa? Yang sudah diakui oleh pemerintah, artinya sudah
tertulis dalam undang-undang. Nah, artinya penjaminnya sudah jelas gitu. Tapi kalau pemerintah belum mampu menjamin, nah ini kami sarankan kepada mahasiswa jauhi. Daripada memang itu mungkin menguntungkan saat ini. Tapi kalau ternyata rugi, siapa yang mau menjamin? Kita mau lapor kepada siapa? Kita mau mencari solusi dari mana gitu. Karena pemerintah sendiri tidak menjamin hal itu. Seperti itu. Baik. Kemudian karena kita bicara di kerangka ataupun pada sebuah sistem universitas pesantren, apakah di dalam galeri investasi ataupun secara umum pada prodi ekonomi Islam juga diadakan ataupun diselenggarakan tinjauan-tinjauan dari sisi fikih terkait dengan apa yang terjadi, sebagaimana investasi itu, kemudian apalah yang terkait dengan finansial yang tentunya ini mungkin kalau zaman dahulu kan sangat sederhana sekali ya. Zaman dahulu mungkin kegiatan ekonomi itu, kegiatan keuangan itu sangat sederhana, paling jual beli atau apa atau pinjam meminjam. Nah, sekarang ini kan cukup rumit itu. Itu sejauh mana kajian-kajian ataupun telaah dari sisi fikih, dari sisi syariat, dari sisi Islamnya, Ustaz. Ya, betul. Jadi kajian fikih pun itu tidak lepas kami sampaikan. Selalu kita sampaikan juga kalau ada mahasiswa yang ternyata mempertanyakan kehalalan atau kemudian aspek akadnya itu kalau deposito seperti apa, kemudian kalau di emas bagaimana akadnya, emas yang apa ini, kan ada emas digital ya, ada emas digital, kemudian ada aspek akad di dalam saham itu, kemudian akad juga yang ada pada kripto gitu, itu juga mereka bahkan kami pernah menawarkan, ayo silahkan dicari dalilnya, saya juga mencari dalilnya, kita sama-sama belajar, nanti diskusi dari aspek mana. Kalau memang karena ada kadang-kadang mahasiswa yang masih membenarkan apa yang dia sudah ikuti, itu mengatakan ini halal Ustaz dan ini benar Ustaz. Maka kami nggak akan memotong itu haram atau memotong itu salah. Tapi justru kami tantang, ayo silahkan dicari dalilnya, aspek akadnya seperti apa dan seterusnya. Nanti kita saling tanya jawab, gitu. Sampai kemudian nanti kalau tidak bisa menjawab, nah itu berarti sampai kemudian ada datang keraguan, kami sampaikan dakma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Itu kaidahnya ya, kaidah dalam pengambilan keputusan. Kalau kita dalam keadaan yang ragu-ragu, keadaan yang tidak yakin. Baik, nampaknya menarik sekali. Jadi UNIDA, Universitas Pesantren yang kita lakukan itu tidak hanya pendidikan mengaji saja, tidak hanya sekedar membaca literatur ataupun kitab-kitab dari kitab-kitab Arab lah katakanlah, begitu saja tidak. Nampaknya memang tantangan zaman ini semakin hari semakin besar. Tak terkecuali dengan urusan finansial ini. Makanya mahasiswa kita bekali sedemikian rupa. Ustadz, yang selanjutnya itu hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana kemudian anak-anak ini mau begitu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia mendapatkan tawaran, ya kan? Apa yang dilakukan agar mahasiswa ini mau menyampaikan? Mau menanyakan tatkala dia itu menghadapi atau tiba-tiba ini kok ada link di sini, kemudian mau menanyakan. Kan sebagian mahasiswa kita itu ya seperti tadi sifatnya mungkin karena ingin tahu, meskipun umurnya tanggung, mungkin kadang-kadang merasa saya sudah dewasa. Itu apa trik-trik ya ataupun cara-cara strategi yang dilakukan oleh ekonomi Islam, ya kan, kemudian ataupun galeri investasi agar mereka itu ada timbul kemauan, kesadaran untuk bertanya, untuk cari tahu gitu. Ya, baik. Secara kalau trik ya, itu memang kami melakukan sosialisasi. Khususnya kami punya tim dari mahasiswa.
dari tim mahasiswa ini yang sudah teredukasi, mereka sudah mengetahui karena memang ini kader kami gitu ya. Ini dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi ini adalah terbuka untuk umum sebenarnya. Namun karena mereka sudah bergabung lebih dahulu, mereka yang nanti akan menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain, mengajak. Bahkan kalau ada klub atau kelompok yang lain yang mereka ini memiliki galeri sendiri gitu ya. Nah itu nanti mereka akan lapor, menanyakan, oh ya kalau gitu nanti kita coba edukasi dengan apa yang sudah kita dapatkan, dan ini insya Allah memang yang sesuai dengan syariah, karena apapun kalau yang kita peroleh dengan cara yang halal, itu nanti akan di situ kita akan mendapatkan keberkahan. Di saat dalam hadis Nabi kan disebutkan ini, mungkin rekan-rekan juga harus tahu bahwa suatu ketika Nabi SAW bersama beberapa sahabat menemui seseorang yang berdoa sungguh-sungguh itu di tengah padang pasir dengan pakaian yang penuh dengan debu. Kemudian berdoa sungguh-sungguh, ya Rob gitu. Kemudian Nabi menyampaikan, gimana doa itu akan terkabul sementara yang dimakan adalah makanan haram. Pakaian yang dipakai itu juga haram. Gitu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Hadis ini sahih. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah makanan yang kita makan itu kalau haram, itu menghambat doa kita terkabul. Pakaian yang kita pakai kalau itu haram, itu juga menghambat doa-doa yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan. Itu sama Allah ditolak. Oleh karenanya ini penting sekali bagi seluruhnya, ya termasuk ini menasihati diri kami sendiri, hati-hati dengan sumber-sumber pendapatan yang itu ternyata tidak halal. Ya, kita harus pastikan sumber ini halal supaya apa? Kehidupan kita menjadi lebih baik. Gitu. Baik, tadi kan kita sudah bicara dari sisi Islam ya, terkait cara pandang Islam tentang berbagai macam model kegiatan keuangan yang dihadapi oleh umat kita, umat Islam Indonesia secara umum, kemudian khususnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Tentu ada kendala ya, artinya itu akan memiliki efek ya. Tatkala mahasiswa itu coba-coba ikut investasi, kemudian naudzubillah ternyata bodong, ternyata yang mengalami kerugian, yang dipakai untuk berinvestasi juga uang SPP gitu kan. Jadi secara sosial ya kan, secara kelancaran dalam dia menuntut ilmu sebagai mahasiswa akan terganggu. Betul. Itu bagaimana pengalaman Ustaz Mufti selama ini, Ustaz? Ya, jadi memang ini hal yang sangat penting kita sampaikan pada mahasiswa, bahwa jangan sampai kita terjerumus pada iklan-iklan atau investasi yang tawarannya ini menguntungkan keuntungan yang besar. Ingat, kalau itu memang logis dan masuk akal, maksud kami itu berarti memang benar. Tapi kalau kemudian keuntungannya tidak masuk akal, bombastis kemudian, wah itu bisa diwaspadai saja. Kemudian silahkan konsultasikan kepada dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Manajemen atau kemudian Fakultas Syariah yang mengetahui konsep akadnya. Nah, hal ini penting sekali karena bahaya juga kalau akhirnya loss atau rugi, ya, loss karena tertipu. Yang akhirnya biasanya ini dampak dari perjudian ini, dari perjudian secara sosial itu pasti akan berhutang. Berhutang, kemudian kalau nggak dapat hutang ya mencuri ya. Kemudian kalau nggak mencuri akhirnya menjadi orang yang tidak baik lah. Itu kenapa? Karena dampak dari tadi permainan yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah dan tidak disyariatkan oleh Islam, tidak disahkan secara syar'i, maka itu harus dijauhi. Nah, maka mahasiswa harus saling mengingatkan satu sama lain. Siapa yang bisa mengingatkan? Teman gitu. Karena belum tentu juga dosen kemudian tahu yang dibuka itu apa kan gitu. Kadang-kadang memang di mana ada seseorang kadang-kadang di situ memegang HP sendiri kan kita nggak tahu apa kan nggak mungkin kita tanyakan apa yang diakses gitu. Jadi mereka hanya diketahui oleh temannya. Maka satu sama lain hendaknya saling mengingatkan karena hal itu juga akan menyelamatkan saudara kita, juga menyelamatkan diri kita gitu. Selaku teman kan bisa jadi kadang-kadang dia teman baik, tapi ternyata di balik itu karena punya masalah, akhirnya kita jadi korbannya dan teman kita sendiri. Maka di sini saling mengingatkan itu sangat penting sekali. Terkait dengan edukasi, apakah juga dalam hari ini Unida Gontor kemudian secara khusus
galeri investasi, dan utamanya adalah program studi ekonomi Islam, juga memberikan pelayanan gitu terhadap masyarakat umum terkait apa yang berkaitan dengan edukasi terkait finansial itu. Ya, betul. Jadi kami juga melakukan layanan kepada masyarakat sekitar Ponorogo. Bahkan ini kami akan coba ya ke generasi SMA. Oh ya. Iya, SMA. Kenapa? Karena ternyata menurut berita kan korbannya juga usia 10 tahunan gitu kan. Oh iya. Ya, sampai 16 tahun. Maka di situ kami akan memberikan edukasi. Setidaknya mereka kalau tidak melakukan investasi bodong atau belum, jangan sampai tidak menjadi korban, kan setidaknya bisa mengingatkan keluarganya yang ada di rumah. Iya. Karena hal ini sangat penting dan kalau merugikan sangat merugikan sekali. Ya. Ya. Baik. Baik, nampaknya telah sampai beberapa poin yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita sampaikan sebagai konklusi adalah Unida Gontor sebagai universitas pesantren memperhatikan dan memberikan layanan kepada mahasiswanya, tidak hanya dalam sisi akademik, tidak hanya dalam sisi keagamaan, namun juga dalam hal pengelolaan finansial, keuangan mahasiswanya. Ini tentunya ciri khas ya, apalagi kita di Unida Gontor ini hidup secara boarding system yang berasrama 24 jam, dosen juga mahasiswa itu bertemu, hidup dalam satu lingkungan gitu. Jadi pelayanannya bisa 24 jam dalam sehari. Yang selanjutnya poin yang kedua yang kita bisa garis bawahi adalah edukasi tentang keuangan ini menjadi hal yang penting bagi mahasiswa kita agar mereka bisa mampu mengelola keuangannya, Betul. menetapkan, merencanakan masa depannya, dan tidak terganggu tentunya dalam kegiatan belajarnya khususnya saat menjadi mahasiswa. Baiklah, mungkin sampai di sini podcast Unida Gontor pada sesi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik dari apa yang kita bicarakan. Marilah kita akhiri dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Mufti Afif yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast Unida kali ini. Sama-sama host. Terima kasih. Okay. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan podcast Unida kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.